Jumpa lagi juga TV. Kali ini saya sudah datang lagi dengan sebuah laptop yang sangat unik dan menarik sekali. Kenapa? Karena ini adalah Acer Predator Triton 300 dan ini adalah laptop yang gaming ya, laptop gaming yang mudah dibawa-bawa tapi performanya serius banget nih buat ngegame. Ya, Acer Predator Triton 300 atau Triton 300. Oke lah, sama aja, yang penting kita tahu bendanya ini. Beberapa udah ada yang minta reviewnya dong karena harganya yang cukup menarik di sini ya. Oke, kita mulai dulu dari spesifikasi ya. Yang versi yang kita bawa ini adalah versi yang terjangkau ya. Ini yang Core i5 9300H. Ini adalah prosesor Coffee Lake 14 nanometer, TDP 45 watt, 4 core, 8 thread. Base clock di 2,4 GHz dengan maksimum turbus di 4,1 GHz dan 8 MB Smart Cache ya. Untuk RAM di sini digunakan 8 GB DDR4 2666. Single channel, ada 2 slot SODIMM, satu terpakai jadi satu lagi masih bisa ditambahin lagi. Saran saya sih tambahin dari 8 ke 16 karena ini adalah laptop gaming yang cukup serius. Jadi tambahin ke 16 GB jadi lebih asik harusnya ya. Nah, untuk storage yang tersedia adalah sebuah storage 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe ya. Hal yang menarik adalah di laptop ini masih ada satu slot M.2 kosong kalau mau nambahin lagi satu lagi SSD NVMe PCIe. Kenapa ini menarik? Oke. Satu poin pertama adalah berarti kalian mau upgrade gampang. Kalian nggak usah singkirkan yang 512. Ngapain juga disingkirin yang 512 GB ya. Tapi kalau kalian mau nambah, itu jadi gampang banget pakai SSD NVMe PCIe. Dan kemungkinan keduanya adalah kalian bisa mengkonfigurasinya dengan RAID 0. Ini membuat kecepatan SSD-nya melipat nyaris 2 kali lipat dari yang tersedia di dalam sini. Ini akan sangat menarik sekali kalau kalian membutuhkan mengerjakan aplikasi-aplikasi yang super sensitif terhadap kecepatan storage. Nah, yang menarik lagi adalah ini laptop belasan juta. Ya, jarang sekali ada laptop belasan juta yang punya 2 storage NVMe PCIe ya. Apalagi yang bisa di RAID 0. Sebelum kalian protes, saya harus jelasin dulu bahwa laptop ini masih juga punya slot 2,5 inci untuk nambahin hard disk atau SSD. Ya, saran kami tetap aja SSD lagi gitu ya tambahin ya. Ada bracketnya, ada baut, ada kabel SATA ya. Memang kita tidak menerima di unit pengujian kami, tapi Acer sudah menjelaskan bahwa dalam paket penjualannya itu tersedia. Jadi kalian bisa pasang, bisa tambahkan lagi sebuah hard disk atau SSD berukuran 2,5 inci yang emang dirancang untuk notebook. Nah, untuk sistem grafis GPU-nya adalah Nvidia GeForce GTX 1650 4GB DDR5. Ini versi full power ya, bukan versi Max-Q. Jadi ini versi kencengnya dari 1650 di sini ya. Seri 16 berarti ini adalah GPU yang cukup baru. Hal yang menarik adalah antara integrated graphics yang ada di 9300H prosesornya Intel dengan GeForce ini masih bisa melakukan auto switching ya. Itu berarti kalau dipakai buat ngetik dia akan cukup irit ya. Sementara untuk gaming dia akan bisa langsung pakai 1650 dan mendapatkan performa maksimal. Dan itu juga berarti jika kalian melakukan menggunakan aplikasi spesifik yang bisa memanfaatkan keduanya, ya misalnya gaming dengan GeForce-nya dan melakukan streaming dengan integrated graphics dari Intelnya, itu juga bisa dilakukan. Jadi lengkap banget memang. Oke, mari kita masuk ke pembahasan mengenai bodinya. Ingat, ini Acer Predator, jadi ini serius banget buat gaming ya. Bodinya dominan logam memang ya, materialnya dominan logam, metal. Dengan bagian-bagian tertentu yang pakai polikarbonat. Tapi secara keseluruhan umumnya metal ya semuanya ya. Untuk desain ini khas Predator Triton ya, gaming banget ya. Bentuk-bentuknya kotak-kotaknya tuh gaming banget gitu ya. Dihiasi dengan logo Predator di bagian belakang layar yang ini bisa memancarkan sinar berwarna cyan atau biru kehijau-hijauan gitu ya pada saat laptop menyala. Untuk warna laptop sendiri nggak ada pilihan, ini cuma ada satu warna ya, black matte atau doff di sini. Dimensinya panjang 36,3 cm dengan lebar 25,9 cm dan ketebalan 2,29 cm. Untuk bobotnya, laptop ini tergolong cukup ringan untuk sebuah laptop yang pakai bodi metal seperti ini. Bobotnya di kisaran 2,15 kg dengan charger di 410 gram. Jadi total kalau dibawa-bawa dengan chargernya itu ada di 2,56 kg. Lalu kita masuk ke bagian display atau layarnya. Ini adalah laptop dengan layar 15,6 inci, Full HD 1920x1080 pixel.
Layarnya adalah layar IPS. Info dari Panelog kita melihat bahwa color gamutnya adalah 99% sRGB dengan brightness 300 nits. Jadi oke banget ini ya. Buat content creation juga sudah lumayan pas. Nah, masuk ke dalam fitur yang sangat gaming, ya layar ini adalah layar 144 Hz. Ya, di kelas harganya yang sedikit di bawah 15 juta, ini jarang banget yang nawarin layar 144 Hz. Rata-rata adanya 120 atau bahkan di 60 Hz. Ini sudah 144 Hz. Jadi laptop gaming yang serius. Layar ini memiliki response time 3 milisecond, jadi sangat oke sekali untuk sebuah layar IPS. Permukaannya adalah permukaan anti glare atau DOF. Jadi bebas dari pantulan-pantulan yang mengganggu. Semakin meyakinkan kami bahwa rata-rata produsen sudah mulai memikirkan sebuah layar untuk laptop tipe ini tidak hanya dirancang untuk gaming saja, tapi juga untuk kalian yang melakukan content creation. Bingkai layar di kanan kirinya cukup tipis untuk sebuah laptop gaming di kelas harganya, ketebalan sekitar 8,6 mili saja. Bingkai sisi atas tetap tebal karena memang ada kamera dong di atasnya. Ini adalah kamera 720p 30 fps. Untuk audio ada 2 speaker stereo, posisinya di sisi samping kanan dan kiri depan laptop ya. Ada software Waves Max ya yang fungsinya lumayan banyak ya, misalnya ada mengatur audio profile dan ada juga fitur 7.1 virtual surround sound. Ini bahkan bisa diaktifkan untuk membuat simulasi surround sound di headphone apapun itu yang kalian pakai. Ya mau pakai earphone pun kayaknya jadi bisa ya merasakan yang virtual surround sound yang 7.1 itu. Untuk kualitas suara dari speakernya sendiri secara langsung, menurut kami sangat bersih ya, rapi, walaupun memang bukan yang paling lantang yang pernah kami dengarkan, tapi sudah sangat menyenangkan sekali. Sekarang mari kita lihat konektornya. Di sisi kiri ada Kensington Lock di situ untuk mengunci, kemudian ada 1 gigabit Ethernet dengan chip Killer E2500, ada 1 mini DisplayPort, ada 1 HDMI atau HDMI, ada 1 Type-C USB 3.1 Gen 1, lalu kemudian ada 2 USB 3.1 Gen 1. Wah, lumayan rame nih. Lalu di sisi kanan kita lihat ada audio combo jack 3,5 mm dan ada 1 USB 2.0 dan 1 DC in untuk ngecharge. Lalu mari kita masuk ke konektivitas. Oke, mungkin ini laptop kelas yang cukup terjangkau untuk laptop gaming, tapi konektivitasnya nggak bercanda. Ini pakai killer Wi-Fi 6 AX1650X. Ya, Wi-Fi 6. Jadi, walaupun routernya masih tidak gampang ditemukan sekarang, tapi laptop ini sudah siap untuk Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX. Jadi jelas laptop ini siap untuk masa depan. Dan untuk Bluetooth-nya sudah sampai ke versi 5.1 yang baru juga. Sekarang kita masuk ke keyboard. Keyboardnya dilengkapi dengan tombol numpad. Jadi ini keyboard yang lengkap, bukan keyboard yang cuma keyboard ketik doang, tapi di sebelah kanan ada numpad yang benar-benar numpad, tombol beneran, bukan virtual di sini ya. Desainnya ini layoutnya khas banget Predator Triton. Tombol ASDW, Arrow, dan Predator Sense ini bentuknya khusus dengan cekungan hingga mudah dibedakan. Dengan disentuh aja udah terasa bedanya seperti apa. Tombol-tombol ini juga dibuat dari material yang agak ya, sisi-sisinya itu transparan warna biru gitu ya. Jadi pada saat backlit dinyalakan itu kelihatan sekali. Oh, ini dia tombol-tombolnya ya, tombol arrow key ya, tombol panah dengan ASDW itu kelihatan nyala gitu begitu lampunya backlit-nya nyala. Nah, bicara soal backlit, ini untuk backlit ada 4 zona warna RGB. Ini laptop gaming banget memang ya. Ada 4 tingkat kecerahan backlit. Backlit keyboard juga bisa diatur efeknya dengan ada 5 pilihan. Backlit juga bisa dihidupkan di zona yang diinginkan saja kalau emang dibutuhkan. Untuk touchpad, posisinya dirancang bener-bener kayak kalian mau ngetik ya. Biasanya banyak laptop gaming yang udah pakai numpad itu touchpadnya agak sedikit ke tengah dari di body. Ini enggak, touchpadnya tetap lurus terhadap spacebar. Jadi buat kalian ngetik ini memang kelihatan banget touchpadnya dirancang untuk nggak mudah kesentuh-sentuh sama tangan ya. Dan yang menyenangkan dari touchpad satu ini dia menggunakan Windows Precision Driver. Oke, mari kita bahas performance-nya. Kita mulai dari software-nya dulu ya. Ini ada hal yang menarik pada saat kita browsing dalam menu di software Predator Sense-nya ya. Kita lihat ada menu untuk mengoverclock GTX 1650-nya. Menarik ini. Ada 3 preset, ada normal, default clock speed, GPU clock-nya ada 1395 MHz, memory clock di 2001 MHz, setidaknya untuk unit yang kita pegang.
Lalu ada fast di mana GPU clock-nya naik ke 1460 MHz dengan memory clock juga naik ke 2056 MHz, atau ada extreme di mana GPU clock naik sampai 1525 MHz dan memory clock naik ke 2111 MHz. Tersedia pula menu fan control untuk mengatur kecepatan kipas, ada 3 preset, ada auto, ada max, sama ada custom, di mana kita bisa ngatur sendiri kecepatan kipas CPU dan GPU. Nah, bicara soal kecepatan kipas, ini masih bisa dibuat lebih kencang lagi kalau perlu ya, dengan mengaktifkan fitur Cool Boost di situ ya. Mode overclocking extreme plus fan control max ini juga dapat bisa diakses langsung dengan tekan tombol turbo. Ini tombolnya nyata banget. Tadi pertama kali saya lihat itu saya kira ini tombol power, ternyata bukan, tombol turbo. Letaknya tepat di atas tombol F3. Jadi butuh performa instan dengan fan langsung mentok aja rata kanan, yaitu tekan turbonya. Saya cuma kebayang begitu mulai main game, pasang headphone, tekan tombol turbo, main. Gitu ya, dapat performa maksimum di situ. Oke, kita langsung masuk ke pengujiannya. Kita pakai Cinebench R15, kita loop 20 kali untuk lihat suhu dan bagaimana performa maksimumnya berapa dan bisa dipertahankan di berapa. Nah, kita melihat bahwa boost di awal itu bisa mencapai skor 872, yang ini adalah skor yang cukup tinggi untuk sebuah Core i5 9300H. Kemudian seiring dengan waktu dia sedikit turun ke 848, 843, paling rendah di 839 dan balik lagi ke 840-an. Ya, jadi performanya cukup konstan untuk CPU-nya ya. Jadi mau dipanasin gimana pun ya CPU segitu-gitu aja. Cuma dari 870 ke 840-an dropnya nggak jauh, sama sekali nggak jauh. Dan ini adalah skor yang cukup tinggi untuk sebuah Core i5 9300H. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau tadi kita hidupin yang overclock-nya itu ya? Itu tidak ada efek ke CPU-nya ya. Preset overclocking-nya itu normal, fast, extreme sama aja hasilnya, nggak ada bedanya. Jadi kelihatannya itu memang hanya berlaku untuk GPU doang. Nah, sebelum kita masuk ke performa gaming, gimana kalau kita masuk ke performa untuk content creator? Ya, karena laptop ini kelihatan cocok banget untuk dipakai dua-duanya nih ya. Adobe Premiere CC, kita coba exporting video, source video seperti biasa yang kita lakukan. Kita menggunakan source video yang sama, 2 menit 7 detik 4K 60 fps dengan editing, color correction, dan video layering di situ. Ekspornya ke YouTube 4K 60 fps. Kalau kita coba renderannya pakai software atau CPU only ya, dengan konfigurasi hanya single channel 8GB, kita mendapatkan waktu 28 menit 59 detik. Cukup menarik kalau kita buat jadi dual channel 16GB 2x8, ini akan langsung turun ke 18 menit 35 detik. Jadi itu sebabnya saya bilang tadi ada awal ya, ini cuma 8GB tapi upgrade lah ke 16. Performanya akan lumayan meningkat tinggi ya. Kemudian pada saat kita menggunakan CUDA atau kita menggunakan akselerasi dari GPU-nya yang di sini adalah GTX 1650, ini berubah jauh. Hanya dengan single channel 8GB aja, yang tadi dari 28 menit berubah jadi 6 menit 24 detik. Lebih menarik lagi pada saat kita gunakan dual channel 16GB. Ini turun drastis banget ke 3 menit 26 detik. Bayangkan konfigurasi standar kalau kalian salah setting di Premiere CC, dia single channel ya dan hanya software itu 28 menit ya. Begitu kalian konfigurasi ke 16GB, lalu settingannya bener pakai akselerasi kudanya di situ, turun jadi tinggal 3 menit exporting videonya. Ini kencang. Lalu kita lihat bagaimana performanya untuk pengujian sintetis. Kita pakai Trimark Firestrike GPU Score. Kita mau lihat performa GPU-nya. Nah, di sini kita akan lihat efek dari overclock-nya ya. Kalau di mode normal, kita lihat kita dapat skor 9.305 poin. Fast mode kita dapat 9.583 poin, kurang lebih 2,9% lebih kencang dari normal. Kemudian di extreme mode kita dapat 9.740 poin, ini sekitar 4,6% lebih kencang dibandingkan mode normal. Jadi kelihatan ya, mencet tombol turbo di situ membuat kalian dapat ekstra performa dari sisi GPU-nya hampir 5%. Lumayan. Nah, berhubung kalian kalau nge-game pasti mau performa maksimal, ya udah kita pencet tombol turbo, kita tes langsung di game. Game pertama, Dota 2, 1080p quality preset di fastest rendering scale di 100%. Kalau kita pakai memori single channel ya, scene berat itu di 70 sampai 80 fps, scene ringan di 100 sampai 110 fps. Dual channel kita lihat scene beratnya langsung berubah jadi 110 sampai 120 fps, sementara scene ringannya jadi 170 sampai 180 fps. Luar biasa perubahannya, jauh sekali ya. Lalu CS:GO.
1080p quality preset di low, single channel scene outdoor 150 sampai 200 fps. Oke, jadi sudah tahu ya 144 Hz-nya di sini berguna ya, berguna sekali. Kalau kita bikin dual channel scene outdoor-nya bisa mencapai 220 sampai 270 fps. Iya, tinggi banget ya, luar biasa tinggi banget. Lalu kemudian kita coba Call of Duty Warzone ya. Free to play Battle Royale yang kita coba, ini yang rilis 10 Maret 2020. Kita coba 1080p quality preset, ini perpaduan antara normal dan high, kurang lebih seperti ini quality presetnya ya. Single channel untuk scene outdoor kita dapat 50 sampai 80 fps, sementara dual channel 16 GB kita dapat scene outdoornya 60 sampai 80 fps. Jadi lihat, begitu dirubah jadi dual channel, yang berubah adalah minimum frame rate-nya, ya langsung naik, jadi lebih nyaman gamenya. Lalu bagaimana dengan game berat Assassin's Creed Odyssey yang sering kita pakai? 1080p, quality presetnya medium. Dalam kondisi single channel 8 GB kita lihat dia bisa running di 30 sampai 50 fps. Wah, oke, udah jalan, udah jalan ya. Tentunya karena prosesornya emang lumayan kencang untuk game yang satu ini. Lalu kalau kita pasang di dual channel ini meningkat drastis di 60 sampai 80 fps. Tentunya itu juga karena peningkatan RAM dari 8 ke 16 GB. Kemudian kita pindah ke Forza Horizon ya, Forza Horizon 4 tepatnya ya. 1080p quality-nya di high, single channel kita dapat 60 sampai 80 fps, dual channel 16 GB kita dapat 70 sampai 90 fps. Jadi di gaming kelihatan banget karena semuanya sudah lumayan kencang ya, RAM single channelnya itu jadi bottleneck kelihatannya ya. Walaupun memang dalam kondisi single channel pun hasil tesnya sudah lumayan oke, tapi dengan dual channel kita akan bisa dapat ekstra performa yang lebih, terutama karena dual channel itu mengubah dari 8 ke 16 juga ya, karena kita pasangnya jadi 2 keping 8 GB. Harganya juga nggak terlalu mahal sih, saya rasa layak untuk dipertimbangkan kalau kalian memilih laptop yang satu ini. Oke, kita pindah ke Crystal Diskmark untuk lihat performa SSD-nya seperti apa. Ya, untuk read bacanya kita lihat sekitar 3435 Mbps. Ini kenceng. Sementara untuk write tulisnya di 2543 Mbps. Iya, ini adalah SSD yang kenceng banget. Sebagai catatan, kalau kalian mau melakukan RAID 0 di sini menggunakan 2 SSD, berarti pastikan kalian menemukan SSD yang kencangnya sekencang ini juga nih untuk dipasangkan. Berarti itu harus membuat SSD jadi 1 tera, lalu tiba-tiba kalian akan mendapat ya RAID-nya kurang lebih sekitar 6.000 dengan RAID kurang lebih sekitar 4.000 sampai 5.000. Kencang banget. Itu kencang banget kalau kalian mau. Tapi ya saya kurang tahu apakah kalian butuh kecepatan sampai setinggi itu. Oke, sekarang mari kita coba pengujian baterainya seperti apa, daya tahan baterainya. Kapasitas baterainya 58,75 Wh ya. Setting kita adalah screen brightness 50%, overclocking preset kita taruh di normal, ya kan mau dibuat jalan-jalan ya. Fan control kita taruh di auto. 1080p video playback kita dapat 7 jam. Lalu untuk web browsing dengan Chrome kita dapat 5 jam 45 menit. Ya, oke banget sih sebetulnya untuk sebuah laptop gaming yang cukup mumpuni seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita mau main game pakai baterai? Nah, oke. Yang kita lakukan biasanya adalah kita main game Dota 2 selama 1 jam ya. Dota 2-nya kita setting di 1280x720, quality preset yang fastest, 100% render ya. Kalau kita gunakan battery boost, main 1 jam itu membuat baterai tersisa hanya 34%. Sementara kalau kita hidupkan battery boost dari GeForce-nya, kita set di 60 fps, sisa baterainya setelah 1 jam main adalah 64%. Wah, jadi bisa 2 ronde ya sekali charge doang. Lumayan juga ya, lumayan irit ternyata laptop satu ini. Oke, sekarang bagaimana dengan charging time-nya? Di sini kita menemukan hal yang luar biasa sekali ya untuk sebuah laptop gaming. Pertama-tama pada saat kita charge 30 menit kita sudah dapat 41% terisi. Ini cepat. Lalu 60 menit 78%, 90 menit 98%, dan untuk memenuhi sampai 100% kita hanya butuh waktu 1 jam 32 menit. Iya, ini mirip seperti charger yang spesial ya. Tapi ini normal, nggak ada mode atau setting yang perlu dicek atau gimana, nggak ada. Colok biasa-biasa. Chargingnya kencang banget laptop yang satu ini. Masuk ke sistem pendingin, kita melihat bahwa sistem pendinginnya dilengkapi dengan 3 heat pipe dan 2 fan atau 2 kipas. Salah satu kipasnya itu sudah menggunakan 4th Gen Aeroblade 3D Fan Technology. Ya, ini Aeroblade yang terkenal banget di Predator ya, dari beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Karena kipas ini terbuat dari logam.
Ya kalau logam berarti dia nggak akan flexing kalau dia kencang banget muter ya, jadi efektif sekali ini airflow-nya. Acer mengklaim bahwa kipas macam ini akan lebih baik sekitar 45% airflow-nya dibandingkan kipas konvensional. Komponen VRM dan VRAM di dalam laptop ini itu juga dilengkapi dengan blok heatsink pendingin. Jadi kelihatan banget pendinginannya serius banget gitu ya. Sementara itu pembuangan udara panas itu dilakukan ke belakang dan ke sisi kanan ya. Oke, mari kita lihat suhu kerjanya seperti apa. Kita lakukan load Cinebench R15, kita loop sampai panas tertingginya dan kita lihat ya, fan control kita set di maksimum dan kita lihat kita bisa menemukan suhu 81 sampai 80 derajat Celcius gitu ya. Sedikit tinggi tapi masih dalam batas yang aman. Dan tentunya kan kalian tidak akan menggunakan software semacam ini juga gitu ya untuk hari-hari, apalagi main game kita tidak akan dapat suhu setinggi ini. Cukup menarik untuk dilihat bahwa GTX 1650 pada saat kita stress test dengan 3D Mark Firestrike, overclocking presetnya di normal, fan control maksimum, kita lihat suhunya sangat rendah di 53 derajat Celcius. Dan bahkan pada saat kita set di ekstrim, kita tidak melihat perubahan pada suhu si GPU-nya. Jadi kalau saya jadi kalian yang menggunakan ini, saya tekan aja langsung turbonya tiap kali saya main game, GPU-nya nggak berubah kok. Nah, sekarang gimana kenyamanannya, gimana suhunya ya, suhu permukaannya. Kita menggunakan Flare One, thermal imaging kita jalanin game Assassin's Creed Odyssey. Kita lihat di sini area paling panas itu di sisi sebelah atas keyboard di sekitar tombol 678 yang suhunya sekitar 41 sampai 45 derajat Celcius yang tengah atas gitu ya keyboard ya. Lalu di bagian tombol ASDW dan sekitarnya itu aman untuk gaming, itu di bawah 40 derajat Celcius walaupun lagi main game yang cukup berat seperti ini ya. Suhu palm rest itu tetap aman di bawah 35 derajat Celcius. Untuk aktivitas yang tidak seberat game yang ini, ngedit doang atau ngetik-ngetik doang browsing, kalian nggak akan nemu suhu di atas 40 derajat Celcius sama sekali. Oke, dari tadi saya bilang harganya belasan juta. Belasan jutanya berapa? Ya, harga resminya adalah 14.999.000 sudah dilengkapi dengan Windows 10. Laptop ini juga di cover dengan garansi 3 tahun service dan spare part. 3 tahun service dan spare part. Itu lama ya. Ini untuk versi Core i5 dengan GTX 1650. Tentunya dia juga tersedia dalam varian yang menggunakan Core i7. Semuanya sama, RAM sama, GPU sama. Yang beda adalah di storage. Dia menggunakan satu SSD 256GB dengan hard disk 1 tera di situ ya. Harganya ada di kisaran 17.999.000. Tentunya disupport garansi dengan yang versi kita tes di sini ya. Oke, jadi kesimpulannya kita lihat bahwa laptop yang satu ini performanya tinggi. Terutama dari si prosesornya tinggi untuk prosesornya, tidak terlihat ke gejala throttling atau turun performance pada saat dihajar dengan beban yang tinggi. Gamingnya lancar buat game AAA maupun e-sport ya. Dan untuk soal gaming kita terutama dan content creation juga kita lihat bahwa upgrade lah laptop yang performanya tinggi seperti ini dari 8GB ke 16GB. Kalian akan dapat peningkatan performa yang luar biasa. Terutama buat content creation itu kayak instan dapat performa yang luar biasa di situ ya. Ada fitur overclocking ini bikin kita dapat performa ekstra hampir 5% ya, terutama untuk di GPU-nya ya. Kemudian kita lihat ada fitur pengaturan kecepatan kipas, itu sangat menarik. Suhu kerja juga relatif cukup rendah untuk sebuah laptop gaming. Lalu tersedianya jumlah slot M.2 2 biji ini yang jarang banget bisa ditemukan, dan masih ada lagi slot untuk hard disk atau SSD yang ukurannya 2,5 inci. Itu luar biasa, jarang sekali ditemukan di laptop-laptop belasan juta, apalagi ini di 14 jutaan gitu ya. Kemudian kita masuk ke layarnya tadi ya, layar Full HD IPS 1440 ini juga jarang di laptop sub 15 juta ya. Konektornya lengkap, lalu tadi saya udah bilang ada WiFi AX di situ, itu luar biasa juga. Jadi ini siap buat WiFi yang masa depan gitu ya. Garansinya panjang 3 tahun dan ya dari perpaduan semuanya kita lihat bahwa harganya amat sangat menarik sekali. Jadi laptop yang satu ini buat saya, bottom line, tambah RAM 8GB, manfaatkan performanya yang maksimal. Saya Deddy Irfan, jaga 3D.